Timnas Indonesia Senior akan menjalani laga padat pada akhir bulan Maret yang akan datang pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kabarnya pada pertandingan melawan Timnas Australia dan juga Timnas Bahrain tersebut, skuad Garuda diprediksi akan kedatangan deretan daftar nama pemain keturunan terbaru untuk meningkatkan kualitas dari kedalaman skuad yang kini dimiliki. Nama-nama pemain seperti Ole Romenyi yang saat ini telah diresmikan juga turut diikut sertakan nama seperti Jairo Ridwald, Mauro Zylstra, dan daftar nama pemain lainnya. Tentu penambahan daftar nama pemain yang memiliki kualitas mumpuni di Liga Belanda akan secara langsung mempengaruhi performa skuad Garuda dalam jangka pendek. Apalagi lawan yang akan dihadapi oleh skuad Garuda pada lanjutan putaran ketiga ini bukanlah lawan yang dapat diremehkan. Terlebih setelah kita melihat klasemen terakhir grup pada akhir tahun ini yang menyatakan bahwa setiap tim masih memiliki peluang untuk bisa langsung lolos ke putaran final Piala Dunia. Tentu peran dari Coach Sintayong dalam menghadapi datangnya daftar nama pemain baru menjadi sangat krusial. Sebab sang pelatih hanya diberikan waktu singkat untuk bisa memanfaatkan potensi dari para pemain yang kini dimiliki untuk bisa tampil maksimal pada 2 laga yang akan datang. Tentu diharapkan sang pelatih tidak lagi melakukan banyak rotasi dan eksperimen. Mengingat saat ini Timnas Indonesia benar-benar harus serius di dalam menatap sisa 4 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Sebab jika Timnas Indonesia mendapatkan kekalahan kembali, maka sudah dapat dipastikan posisi kedua dari papan klasemen akan hangus. Oleh karenanya berikut ini merupakan kedalaman skuad yang akan dimiliki oleh Timnas Indonesia Senior pada lanjutan putaran ketiga melawan Timnas Bahrain dan juga Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Coach Sintayong dipastikan akan kembali menggunakan formasi dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper utama dipastikan akan diisi oleh Martin Paes dari FC Dallas. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa penampilan kiper keturunan Timnas Indonesia satu ini sudah sangat solid dan mumpuni untuk bisa menjaga garis pertahanan terakhir skuad Garuda. Penampilannya yang sangat gemilang sejak awal putaran ketiga melawan Timnas Arab Saudi cukup membuktikan bahwa sang pemain sangatlah layak untuk bisa menjadi opsi utama pelatih pada pemilihan penjaga gawang. Di samping penampilannya yang gemilang, Martin Paes juga didukung oleh posturnya yang sangat mendukung sang pemain di dalam memaksimalkan setiap peluang penyelamatannya di dalam lapangan. Selain itu, sang pemain juga memiliki refleks yang sangat baik dan memiliki ketenangan yang merupakan kunci dari kualitas seorang penjaga gawang. Sementara itu, pada opsi pengganti dari sang pemain, rumornya nama Emil Audero telah menunjukkan minatnya untuk bisa bergabung bersama Timnas Indonesia pada lanjutan putaran ketiga di bulan Maret yang akan datang. Hal tersebut sang pemain ungkapkan pada saat sesi bertemu dengan supporter usai pertandingannya bersama dengan Como di Liga Italia. Tentu hadirnya Emil sebagai opsi pelapis akan sangat berguna bagi Timnas Indonesia untuk tetap menjaga kualitas penjaga gawang jika Martin Paes tidak dapat dimasukkan akibat kartu ataupun cedera yang cukup parah. Selanjutnya pada opsi pemain belakang, terdapat nama 3 pemain yang dapat dipastikan masuk ke dalam skema permainan Coach Sintayong. Nama pemain seperti Jay Idzes, Rizky Ridho, dan juga Mads Hilgers dapat dipastikan masuk ke dalam skema permainan sang pelatih pada lanjutan putaran ketiga yang akan datang. Ketiga nama pemain ini dinilai menjadi sosok yang paling tepat untuk bisa menjaga garis pertahanan dan juga menjadi pemain yang akan membangun skema penyerangan pertama dari sektor bawah. Jay Idzes dengan pengalamannya di Liga Italia pastinya akan kembali menjadi kapten utama skuad Garuda dan dapat dipastikan tampil sangat solid bersama dengan rekan setimnya. Selanjutnya, Rizky Ridho juga dipastikan akan memiliki ketenangan sebab akan bermain bersama dengan Jay Idzes yang memiliki sikap tenang di dalam lapangan dan kedewasaan yang sangat baik. Serta Mads Hilgers dengan kualitasnya di kasta tertinggi Liga Eropa tentu akan menjadi salah satu daya dobrak yang akan membantu pertahanan Timnas Indonesia dan memutus serangan dari segala sektor. Sementara untuk opsi pengganti dari ketiga nama pemain ini, nama pemain seperti Justin Hubner, Jordi Amat, dan juga Muhammad Ferrari dapat dipastikan masuk sebagai pemain pengganti untuk tetap menjaga kebugaran di sektor pertahanan Timnas Indonesia. Nama 3 pemain ini juga tentu memiliki kesempatan untuk tampil sejak menit awal pertandingan, tergantung dari bagaimana skema permainan yang akan diterapkan oleh sang pelatih di dalam pertandingan. Melakukan rotasi yang tepat dari ke-6 pemain ini pasti akan membuat penampilan skuad Garuda konsisten dan menjaga kesolidan di garis pertahanan. Selanjutnya pada posisi sayap kanan pertahanan, nama Kevin Dix sudah tentu dipastikan akan mengamankan posisinya. Usai hanya tampil dalam 40 menit pada pertandingan debutnya melawan Timnas Jepang, Kevin Dix terpaksa harus ditarik dan tidak dapat mengikuti pertandingan berikutnya akibat cedera yang cukup parah.
Namun dengan kondisinya yang saat ini sudah kembali prima, maka sang pemain dapat dipastikan 100% mengisi posisi sayap kanan pertahanan. Peran dari sang pemain yang kini berkarir di Liga Denmark tersebut terbilang sangatlah krusial bersama timnas Indonesia. Bahkan hanya dalam waktu 40 menit, sang pemain telah menunjukkan kualitasnya yang dibuktikan dari para pemain Jepang yang frustasi sebab tidak bisa menembus pertahanan dari skuad Garuda. Tentu hadirnya kembali Kevin Dix melawan timnas Bahrain dan juga Australia yang akan datang akan menambah kekuatan dari timnas Indonesia dalam sektor pertahanan sekaligus penyerangan. Dan untuk opsi pengganti dari sang pemain, nama Sandy Walsh tentu akan dipersiapkan oleh sang pelatih untuk masuk pada babak kedua. Meskipun kualitasnya tidak dapat disetarakan dengan Kevin Dix, namun dari segi permainan, Sandy Walsh akan sangat menguntungkan bagi skuad Garuda dengan masuknya sang pemain pada babak kedua. Sandy Walsh saat ini cenderung bermain sangat ofensif dan dapat seketika berada pada area lawan dan membantu skema penyerangan yang coba dibangun oleh para pemain gelandang. Hadirnya sang pemain pada posisi banyak pemain lawan yang kelelahan akan sangat berguna untuk memberikan keuntungan signifikan bagi skuad Garuda. Sedangkan pada opsi sayap kiri pertahanan, tentu Coach Sintayong akan kembali memainkan nama Calvin Verdong untuk yang kesekian kalinya. Penampilannya yang sangat konsisten bahkan selalu disebut oleh tim lawan yang membuat mereka kesulitan untuk bisa menembus tembok kokoh dari pemain asal kasta tertinggi Liga Belanda tersebut. Sejauh ini Verdong juga masuk ke dalam daftar nama pemain yang paling banyak berlari di dalam lapangan. Produktivitasnya di dalam lapangan, baik dalam proses bertahan dan juga menyerang sangatlah berguna dan berdampak signifikan bagi permainan skuad Garuda. Hadirnya Calvin Verdong pada laga melawan timnas Arab Saudi pastinya akan menjadi modal berharga bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Sementara pada babak kedua, tentu Pratama Arhan akan menggantikan sang pemain jika Coach Sintayong ingin memulai strategi lemparan jauh yang menjadi kekuatan utama dari sang pemain. Kemampuannya di dalam pendistribusian bola langsung ke kotak penalti akan sangat berharga bagi terciptanya peluang-peluang berbahaya yang diciptakan oleh pemain Indonesia. Selain itu, meskipun jam terbangnya sangatlah minim di level klub, Arhan tetap mampu menjadi kualitasnya dan bermain sangat baik saat diberikan kepercayaan. Selanjutnya, pada posisi gelandang timnas Indonesia, Coach Sintayong akan memasukkan nama seperti Tom Hay dan juga Jairo Ridwald. Meskipun klub yang saat ini dibela oleh Tom Hay sangatlah buruk di level liga, namun penampilan dari sang pemain terbilang sangat baik dan tetap konsisten pada kualitasnya. Sang pemain tetap menunjukkan bahwa dirinya merupakan sosok gelandang yang memiliki ketenangan dan memiliki visi permainan di atas rata-rata yang dapat membantu tim menciptakan peluang berbahaya yang besar. Tom Hay juga sejauh ini selalu menjadi pemain kunci yang dimasukkan oleh Coach Sintayong untuk menjaga efektivitas di dalam sektor tengah lapangan yang berfungsi sebagai penghubungan di dalam lapangan. Sementara Jairo Ridwald yang rumornya akan bergabung pada bulan Maret ini dapat menjadi amunisi yang sangat cocok untuk memperkokoh garis tengah lapangan yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Sang pemain merupakan tipe gelandang pengangkut air yang dapat dengan mudah memotong serangan sebelum sampai ke sektor pertahanan terakhir. Perannya terbilang sangat krusial bagi skuad Garuda dan dengan pengalamannya di level Eropa, maka akan secara signifikan menaikkan kualitas permainan dari skuad Garuda di dalam lapangan. Jairo akan menjadi salah satu wajah baru bagi timnas Indonesia pada lanjutan laga di kualifikasi Piala Dunia ini. Sementara untuk opsi pengganti dari posisi gelandang, nama Nathan John dan juga Ivar Jenner akan disiapkan oleh Coach Sintayong untuk menggantikan peran dari dua pemain senior tersebut. Nathan John dan juga Ivar Jenner sejauh ini merupakan pemain yang terus berkembang di level klub dan pengalamannya yang sangat tinggi di level tim nasional. Tentu akan sangat membantu sang pemain untuk bisa memberikan dampak positif di dalam lapangan. Sehingga dengan memasukkan nama dua pemain ini, kualitas permainan yang akan ditunjukkan oleh para pemain di dalam lapangan diprediksi tidak akan turun dan tetap di dalam tempo permainan yang sama. Selanjutnya pada posisi sayap penyerangan, nama Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk tentunya akan dipasang sebagai pilihan utama dari sang pelatih di dalam lanjutan laga melawan timnas Australia dan juga Bahrain yang akan datang. Kedua nama pemain ini sejauh ini sudah cukup sering dimasukkan sebagai pemain kunci dan juga telah memberikan dampak yang sangat positif bagi permainan timnas Indonesia. Ragnar dengan kemampuan menggiring bolanya yang sangat baik akan memberikan peluang bagi skuad Garuda di dalam melancarkan skema penyerangan dan membuka peluang bagi para pemain lain untuk bisa memaksimalkan peluang di dalam lapangan. Selain itu, sang pemain juga memiliki tendangan yang cukup keras dan bisa dimanfaatkan pada situasi tertentu dan menguntungkan bagi skuad Garuda.
Sedangkan Rafael Struijk dengan kemampuannya menahan bola akan membantu para pemain gelandang ataupun sayap penyerangan lainnya untuk maju mencari ruang terbuka dan memanfaatkannya sebagai pembuka peluang di dalam lapangan. Tendangan lengkungnya yang sangat baik juga dapat dimanfaatkan oleh sang pemain untuk bisa kembali menciptakan kontribusi gol bersama dengan timnas Indonesia. Sementara itu, untuk opsi pengganti dari kedua nama pemain ini, nama Marcelino Ferdinand dan juga Egy Maulana Fikri dapat dimasukkan sebagai opsi pengganti ataupun rotasi yang dapat dilakukan di antara kedua pertandingan yang akan berlangsung. Performa Marcelino Ferdinand bersama dengan skuad inti timnas Indonesia senior sudah tidak dapat diragukan kembali. Sang pemain semakin menunjukkan kedewasaannya di dalam lapangan dan juga telah terbukti lewat 2 gol berhasil dirinya persembahkan untuk kemenangan timnas Indonesia. Selain itu, Marcelino Ferdinand yang saat ini berkarir di kasta kedua Liga Inggris juga membuat sang pemain memiliki kualitas permainan yang terus meningkat dan akan semakin baik seiring waktu berjalan. Sedangkan Egy yang saat ini masuk ke dalam jajaran top skor Liga Indonesia juga layak untuk digunakan oleh Coach Sintayong. Sang pemain hanya membutuhkan umpan-umpan matang serta permainan 1-2 yang baik untuk bisa memunculkan potensi maksimalnya di dalam lapangan. Tentu akan sangat layak ditunggu hadirnya kembali Egy Maulana Fikri pada skuad inti timnas Indonesia senior di laga yang akan datang. Dan terakhir pada opsi penyerangan timnas Indonesia, nama Ole Romeni dapat dipastikan akan menjadi ujung tombak timnas Indonesia di bulan Maret yang akan datang. Performanya yang sangat baik di kasta tertinggi Liga Belanda menunjukkan sang pemain memiliki kualitas yang sangat baik untuk menjadi salah satu senjata utama timnas Indonesia di dalam pertandingan yang akan datang. Sang pemain saat ini juga terbilang sangat produktif bersama klubnya dan telah menjadi pemain yang reguler masuk sebagai pemain utama di setiap pekan. Ole Romeni diharapkan dapat menjadi jawaban dari krisis produktivitas gol yang sejauh ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Coach Sintayong dan tim kepelatihan. Sedangkan untuk opsi pengganti dari sang pemain, nama Mauro Zylstra dapat dipastikan akan masuk sebagai pemain muda berbakat yang tetap akan memberikan dampak positif dalam pergantian babak kedua. Sang pemain saat ini juga masuk ke dalam daftar nama pemain yang sangat tajam di Liga Belanda. Dalam 12 pertandingan yang dirinya jalani, sang pemain telah membukukan 9 gol dan 3 assist untuk timnya saat ini. Tentu hadirnya sang pemain menggantikan Ole Romeni akan sangat memberikan keuntungan bagi skuad Garuda untuk tetap mempertahankan kualitas permainan pada menit-menit krusial di dalam pertandingan. Itulah tadi merupakan kedalaman skuad yang akan dimiliki oleh timnas Indonesia senior pada lanjutan putaran ketiga melawan timnas Bahrain dan juga Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.